Saya akan tunjukkan kepada Anda lokasi di tempat inilah kejadian itu terjadi. Saya akan masuk. Anda bisa lihat ini. Ini adalah kamera CCTV. Di sinilah korban sempat tersungkur. Kami masih bisa melihat ya. Ini bercak darah dari korban. Waktu di rekaman itu saya juga lihat Bapak jadi korban. Sulit juga ya Pak untuk menolong juga waktu itu ya Pak? Iya, posisinya kan mata udah perih, kabut karena air gas. Di sasaran utamanya memang Iya. korban yang bernama Utomo. Iya, Pak. Jadi betul ini semua udah direncanakan? Ya kalau direncanain sih, tapi rencana cuma untuk menganiaya saja, Pak. Tidak untuk membunuh, gitu, Pak. Masa iya? Inilah detik-detik meluapnya amarah Dede Jaya terhadap Sutomo. Dede datang dengan membawa celurit dan air keras yang telah dibawanya. Untuk menguak lebih dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Dede Jaya terhadap Tomo, saya Abraham Silaban menjambangi lokasi kejadian perkara di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya datangi langsung tempat kejadian perkara, yaitu agen penjual buah semangka yang ada di wilayah Pasar Induk, Kramat Jati, tepatnya sentra perdagangan buah-buahan. Siapa sangka di tempat ini, seorang pedagang buah yang bernama Utomo menjadi korban penyiraman air keras. Ini menjadi sorotan publik. Mengapa? Karena detik-detik penganiayaan itu terjadi terekam oleh kamera pengawas, kamera CCTV. Saya akan tunjukkan kepada Anda lokasi yang mana korban saat itu sedang berdiri di titik ini kelihatannya ya, dan sedang melayani pembeli. Tak lama berselang kemudian terjadilah aksi penganiayaan itu. Dan saya ingin tunjukkan kepada Anda lokasi ini memang betul-betul terawasi karena ada beberapa kamera CCTV yang terlihat di sini. Anda bisa melihat di sini nih. Saya akan masuk. Anda bisa lihat ini. Ini adalah kamera CCTV yang salah satunya merekam setiap aktivitas yang ada di sini, termasuk kamera yang mengawasi tentu saja 24 jam aktivitas perdagangan buah-buahan di sini. Anda juga lihat itu. Itu juga merupakan kamera CCTV. Kami mendapat informasi ada 4 kamera CCTV di sini. Ada satu lagi di sini yang berdekatan dengan kejadian. Ini adalah kasir, dekat dengan kasir. Dan yang terakhir ada di belakang kamera, ada di sini, ada di atas sini. Jadi praktis kami bisa katakan wilayah ini memang betul-betul diawasi oleh kamera CCTV, sehingga pada akhirnya detik-detik ketika penyiraman air keras itu dilakukan, bahkan penganiayaan melalui senjata tajam dilakukan berulang kali dan berkali-kali, itu terekam. Dan pada akhirnya inilah yang membuat publik kemudian mengetahui bagaimana sadisnya, bagaimana kejinya aksi itu dilakukan. Saya akan dalami informasi detik-detik kejadian itu bersama dengan pemilik usaha buah semangka yang ada di Kramat Jati, yang merupakan bisa dikatakan atasan dari korban yang bernama Utomo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tentu saja kami harus sampaikan prihatin Pak, Iya. karena ini kan aktivitas jual beli yang harapannya semuanya berjalan dengan damai dan kondusif. Iya. Tapi kemudian ketika ada insiden penyerangan di sini, Bapak kaget tidak? Tentunya kita kaget, apalagi yang bersangkutan dengan anak buah saya. Jadi
korban adalah anak buah Bapak. Iya betul. Oke. Pertama kali Bapak tahu insiden itu dari mana? Ketika saya tidur dihubungi sama salah satu karyawan saya dihubungi. Oke. Terus saya bangun, Pak, di lapak ada kejadian anak buah Bapak yang namanya Tomo dibaca orang. Saya kaget waktu itu. Ketika itu langsung saya bangun. Terus kondisinya gimana? Kondisinya sekarang terkapar. Udah sekarang jangan lama-lama. Sekarang siapkan mobil antar ke rumah sakit yang terdekat. Oke. Jadi waktu itu Bapak ada di TKP, tidak ada di TKP ya? Tidak. Bisa dijelaskan yang ada di tempat kejadian perkara yang kelihatan di kamera pengawas itu ada 2 Pak ya? Iya betul. Ada 2 karyawan Bapak? 2 betul. Oke, dua-duanya jadi korban ya Pak ya? Iya betul. Satunya Utomo, satu lagi siapa namanya Pak? Namanya Abbas panggilannya. Abbas. Iya betul. Oke, satu lagi Abbas. Dan kejadian itu pada tanggal 8 Januari. Sekitar Pada tanggal jam 8 Januari. 12 lebih 10 menit kejadiannya kalau nggak salah. Oke, jadi dini hari ya Pak ya? Iya betul. Iya. Oke. Waktu itu memang kita bisa melihat ada aktivitas jual beli masih ya Pak ya? Iya betul. Memang di sini 24 jam ya Pak ya? Betul. Oke, ada pembeli yang datang, kemudian dilayani ya Pak ya? Iya, Nggak lama berserang lah, Iya. baru kemudian ada penyerangan itu. Iya. Untuk penyerangan itu tiba-tiba diserang dari arah sebelah barat. Yang saya lihat di rekaman CCTV gitu. Oke, jadi datangnya pelaku dari mana ini Pak? Itu datangnya pelaku yang saya buka di rekaman CCTV saya itu Oke. aja sempat kaget saya tuh, waduh kejadiannya seperti ini. Oke. Sadis. Ya, tiba-tiba dari sana. Oke, sebentar ya Pak ya? Iya betul. Ya. Oke, jadi bisa dikatakan pelaku datang dari sebelah sana ya Pak ya? Oke, pelaku datang dari sebelah kanan kami, Iya. kemudian masuk, Iya. dan pada saat itu di tempat saya berdiri ini, Di sini untuk korban waktu itu pas melayani pembeli di sebelah sini. Oke. Di sini ada rekan kerja tiba-tiba diserang dari sana. Yang saya lihat di rekaman TV langsung disiram air keras. siram air keras Pak. Ya betul. Oke. Kalau kita lihat kan satu korban menyelamatkan diri Iya betul. Iya. dan satunya lagi malah diserang bertubi-tubi ya Pak ya. Oke, disiram air keras, kayaknya diajar, setelah diajar dikeluarin celurit, diajar sama itu celurit. Waktu kejadian itu Pak, artinya sedang banyak pedagang juga sebetulnya di sekitar ini, tapi tidak memberikan pertolongan Pak ya. Sebenarnya kalau malam kondisi di sini itu jarang banyak orang. Cuma berhubung ada kedengaran minta tolong pada ngumpul semua. Oke. Tapi tak satu pun yang berani untuk memisahkan. Ya kemungkinan ada satu hal, mungkin dia bawa sajam, yang nomor 2 dia bawa Air keras. gitu. Ada salah satu teman yang habis kejadian menolong, akhirnya bekas dari siraman air keras itu dia menempel di sini bisa membengkak merah-merah gitu. Bekasnya menolong gitu. Oke. Dan setelah kejadian itu sempat tersungkur ya korbannya Iya, Pak ya? Iya di sini. Beberapa lama Pak sehingga pada akhirnya dibawa evakuasi ke rumah sakit? Itu yang saya lihat itu langsung ditolong sama teman-teman gitu. Langsung saya suruh cari mobil, saya suruh bawa ke rumah sakit terdekat secepatnya. Pak, Bapak mengenali pelaku atau pernah melihat pelaku Pak? Kalau pelaku saat ini mulai dari kenal. Kenal lah ya Pak ya? Kenal sama-sama kita orang pasar. Orang pasar induk Ramadjati Betul, ini ya, ya Pak betul, ya? ya. Buruh lepas saya dengar Pak ya? Iya. Serabutan kerjanya. Di antara si pelaku sama korban sebelumnya sudah saling mengenal. Saling mengenal ya Pak ya? Iya. Oke, termasuk Bapak juga paling nggak familiar lah ya Iya. dengan wajahnya ya Pak ya? Iya. Oke, sejauh yang Bapak tahu memang keduanya ada masalah Pak? Ya sebelumnya kita baik-baik aja, nggak ada masalah itu kan. Kita saling namanya di pasar, kita saling melayani, kita sebagai pedagang, dia beli juga saling melayani, baik-baik aja. Gitu. Termasuk korban Pak yang sudah bekerja lama di sini Pak. Iya. Kesannya seperti apa Pak? Kalau sebagai pekerja, dia alhamdulillah nggak ada masalah sama ini sama teman, sama rekan kerja nggak ada masalah. Oke. Baik-baik itu. Jadi korban sempat tersungkurnya di sini ya Pak ya? Iya betul. Ya. Di sini? Ya. Oke. Sobat, saya ingin tunjukkan kepada Anda, disinilah korban sempat tersungkur dan
kami masih bisa melihat ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Ini bercak darah dari korban yang sempat bersimbah darahnya setelah diserang berkali-kali oleh pelaku di tempat kejadian perkara. Korban sempat tersungkur sebelum pada akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dan kami sudah mengulas dan mendapatkan informasi dari sini. Selanjutnya kami akan langsung menuju ke kantor polisi tentu saja untuk mendalami keterangan-keterangan sejauh mana informasi yang sudah berkembang, termasuk penanganan setelah pelaku kurang dari 24 jam berhasil ditahan aparat kepolisian. Saya Abraham Silaban, saya akan langsung menuju ke sana. Betul ini semua udah direncanakan? Ya kalau direncanain sih, tapi rencana cuma untuk menganiaya saja Pak, tidak untuk membunuh, tidak untuk membunuh. Gitu Pak. Masa iya? Iya Pak. Pasar malah. Iya. Ya. Siapa namamu? Dede. Dede. Dede siapa? Dede Jaya. Dede Jaya. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polsek Kramat Jati dan Polres Metro Jakarta Timur menangkap Dede Jaya di tempat persembunyiannya di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Untuk mendalami kasus pembunuhan sadis yang diduga berlatar asmara ini, saya Abraham Silaban menemui Dede Jaya di Polsek Kramat Jati. Sobat, saya Abraham Silaban, saya berada di Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami diberikan kesempatan secara eksklusif berbicara dan menggali informasi sedalam-dalamnya bersama dengan tersangka pelemparan air keras dan pembacokan terhadap korban yang mengakibatkan kehilangan nyawa di Pasar Induk Kramat Jati. Yang menjadi korban adalah pedagang semangka. Saya bersama dengan Dede Jaya yang merupakan tersangka yang kurang dari 24 jam berhasil diciduk oleh anggota Satreskrim bagian dari Buser di Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Sekali lagi, kami menghadirkan informasi ini kepada Anda adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan terang dan tidak untuk ditiru, tidak untuk menginspirasi siapapun untuk melakukan hal yang serupa. Halo, Mas Dede. Iya Pak. Waktu aksi dilakukan di Pasar Induk Kramat Jati sempat kabur ke Tangerang Selatan. Iya Pak. Sempat kabur ke Pamulang ya. Iya Pak. Di rumah siapa waktu itu? Saudara Pak. Rumah saudara. Jadi waktu melakukan kegiatan itu memang melarikan diri. Iya nenangin diri Pak. Nenangin diri. Iya Pak. Sembunyi lah waktu itu ya. Iya Pak. Sempat berpikir 2 kali nggak waktu itu? Karena kan itu kan ada orang yang di lokasi waktu itu. Iya Pak. Ya sempat sih berpikir iya Pak, cuma ya gimana Pak, mungkin ya saya lagi hilaf aja Pak. Dan dalam amarah ya, dendam Iya, gitu. Pak. Dendam. Oke. Menyiramkan air keras kepada korban ya. Iya Pak. Dan juga ada korban lain yang juga terkena dampaknya gitu. Ya kalau soal itu ya saya nggak ada tujuan yang itu Pak. Oke. Utama tetap yang ini. Jadi sasaran utamanya memang Iya. korban yang bernama Utomo. Iya Pak. Jadi betul ini semua udah direncanakan. Ya kalau direncanain sih, tapi rencana cuma untuk menganiaya saja Pak, tidak untuk membunuh, tidak untuk membunuh. Gitu Pak. Masa iya? Iya Pak. Ini sampai beli air keras kami dengar melalui online ya. Iya Pak. Beli air kerasnya kapan itu? Sekitar 3 minggu yang lalu Pak. Nah, 3 minggu. Dan celuritnya Itu 6 dibawa bulan yang dari lalu. mana? Dari rumah Pak, 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Iya. Sampai pada akhirnya menghampiri korban waktu itu memang niatnya untuk melukai. Iya, melukai saja, tidak untuk membunuh Pak. Tapi yang kita saksikan itu begitu sadis. Mas Karena Dede. Karena kan dilempar dulu air keras, ya Pak. kemudian juga
melukai korban berkali-kali loh. Iya, tapi ya rencana emang tidak ada niat membunuh, Pak. Waktu itu langsung aja melakukan Spontanitas aja, Pak. spontan ya. Sebelum itu terakhir komunikasi dengan korban apa sih? Terakhir sebelum mungkin Desember kali, Pak ya. Desember. Desember. Apa yang disampaikan kepada korban? Ya disampaikan aja, Pak, maksudnya tanggung jawabnya itu seperti apa, Pak, terhadap istri saya, maksudnya niat dianya, tapi kenyataannya emang omongannya berbeda begitu ya, Pak, dari yang awal. Tanggung jawab seperti apa yang Anda maksud? Ya tadinya niat menikahi gitu, Pak. Menikahi. Iya, Pak. Oke, tunggu dulu. Jadi yang kami dengar informasi bahwa ini semua karena motif Asmara. cemburu, ada asmara antara istri Mas Dede dengan korban. Iya, Pak. Sementara Mas Dede nggak terima, Iya, Pak. kok malah minta istrinya dinikahi? Jadi, Pak, ya karena gimana, Pak ya? Ya istri saya minta pisah, Pak. Istrinya minta pisah. Ya, nah dan dia pun siap tanggung jawab atas resiko yang dihadapi, Pak. Maksudnya gini loh, Pak. Dia siap menikahi. Ini kan ulahnya dia, Pak. Hancurnya rumah tangga saya itu ulahnya pihak laki ini, Pak. Pihak korban. Jadi dengan istri kemudian sudah ada rencana untuk berpisah atau Iya, belum Pak. sama sekali? Udah, Pak. Jadi Anda keterangan berbahwa memberikan pelajaran supaya tidak ada wanita lain yang menjadi korban. Iya, Pak. Sementara emang- di sisi lain yang bersangkutan Anda minta untuk menikahi Jadi istri gini, Pak. Anda begitu. Jadi emang dia tuh suka gonta-ganti perempuan gitu, Pak. Jadi Anda menduga bahwa korban ini nggak hanya main dengan istri Anda, Iya, Pak. dengan orang lain juga. Iya. Itu Anda dapat informasi dari mana? Ya kan dia itu dulu tetangga sama saya, Pak. Ngontrak sama kakak saya, Pak. Artinya sudah lama kenal, Iya, kan kurang lebih 2 tahun, Pak. 2 tahun. Iya, Pak. Kehidupan pernikahan Dede Jaya dan istri sebenarnya berjalan harmonis, namun petaka muncul pada Oktober 2023, di mana Dede menemukan chat mesra di handphone sang istri yang asik berbalas pesan dengan Sutomo. Oktober ketahuan selingkuh. Kemudian juga aksi keji itu dilakukan di awal Januari. Nah, itu ada selang waktu di situ. Selama selang waktu ini, apa yang Anda lakukan? Saya menyibukkan diri, Pak. Menyibukkan diri bekerja. Ketika ketahuan, Anda langsung ketemu dong dengan korban. Ketemu ya? Ya, Apa yang disampaikan? ya menyampaikan minta tanggung jawabnya aja, Pak. Bagaimana udah gitu aja, udah nggak Minta lebih. tanggung jawab dalam bentuk uang. Enggak, minta maksudnya ganti dia rugi. menikahi. Hah? Menikahi. Karena saya minta semuanya diurus-urus sama dia. Kan rumah tangga saya hancur karena ulah dia, Pak. Oke, rumah tangga Anda hancur karena dia. Ya. Terus Anda kecewa, Anda sakit hati, Anda marah, tentu saja ya. Ya. Itu wajar, itu manusiawi sebetulnya. Ya. Tapi dari jarak Oktober sampai ke Januari, itu kan lama. Ya, Pak. Nah, di situ kami dengar sudah ada pertemuan. Karena saya nunggu masa idah istri saya habis, Pak. Masa apa? Masa idah istri saya habis. Sempet ada omongan dari dia, sempet kalau saya nggak mau tanggung jawab, maunya apa gitu. Udah gitu aja dari pihak korban. Saya lebih baik bertanggung jawab segi dia bertanggung jawab ucapan yang pertama, Pak, dia siap menikahi, Pak. Tapi kan tanggal 28 apa 29 Desember dia menyatakan kalau saya tidak mau tanggung jawab, Anda mau apa gitu. Lo mau apa? Udah itu saja. Kerja Anda apa sehari-hari korban? Saya serabutan, Pak. Sambutan. Buruh lepas ya? Buruh lepas. Sekali lagi ya, ini tidak untuk menginspirasi. Tapi ide dari mana untuk melakukan modus beli air keras online, siram ke mukanya, kemudian Nggak ada ide, Pak. melukai berkali-kali? Nggak ada ide, Pak. Saya cuma ya tadinya pun hanya cuma sekedar memperingati saja, tidak ada niat ini gitu, Pak.
Maksudnya saya cuma minta janji sesuai janjinya sebagai seorang laki, udah. Anda menyesali nggak perbuatan Anda? Menyesali, Pak. Menyesali. Ini kan sudah terlanjur terjadi. Anda siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan Anda di mata hukum? Siapa? Apa yang ingin Anda sampaikan? Barangkali pesanlah sesuatu yang mungkin disampaikan. Sebelumnya untuk pihak keluarga korban, saya sebagai yang pelakunya meminta maaf sebesar-besarnya terhadap korban. Dan untuk orang keluarga saya, orang tua saya, berikut anak-anak saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya menyesali semua perbuatan saya. Terima kasih, Mas Dede Jaya. Apapun perbuatan yang melanggar hukum harus ditindak tentu saja oleh aparat, dan Anda harus bertanggung jawab. Dan itu di muka hukum, karena kita adalah negara hukum. Dan sekali lagi kami hadirkan informasi ini tidak untuk menginspirasi siapapun mengulangi perbuatan serupa, tapi sebagai wanti-wanti, sebagai peringatan untuk tidak ditiru. Sulit juga ya Pak untuk menolong korban juga waktu itu ya Pak? Iya nggak bisa, iya posisinya kan mata udah perih, badan panas juga gitu, jadinya pandangan juga kabut karena asap itu, asap air gas, jadi gelap gitu pandangan.